Selamat pagi anak-anak, shalom, apa kabarnya? Ya, hari ini kalian bisa belajar bersama ibu di jam pertama ini dari tema 1, subtema 2, muatan IPS tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Salah satu keragaman yang kita miliki adalah keragaman agama. Kenapa? Karena agama di Indonesia itu ada 6 yang diakui, bukan cuma 1 ya. Jadi 6 agama yang diakui di Indonesia itu adalah Islam, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Dan kita sebagai rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki toleransi yang tinggi karena ada 6 agama di Indonesia yang kita bisa hidup tetap rukun bersama-sama. Yang pertama pembahasan kita adalah agama Islam. Agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran. Tempat beribadahnya adalah masjid, seperti pada gambar. Hari raya keagamaannya ada beberapa hari raya keagamaan, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Ya, tentu masing-masing memiliki arti sendiri-sendiri. Yang akan kita bahas nanti dalam keragaman hari besar keagamaan itu adalah Idul Fitri. Tapi untuk kita sekalian, Idul Adha adalah Idul Kurban ya, di mana mereka merayakan waktu Nabi Ismail akan dipersembahkan ya kepada Tuhan mereka, seperti itu ya. Jadi kita anak-anak tahu seperti kemarin baru-baru ada Idul Adha ya. Dan sebagian kita memang tidak terlalu ramai karena keadaan pandemi seperti saat ini. Tapi anak-anak tahu Idul Adha itu bisa disebut juga dengan Idul Kurban. Lalu kemudian Tahun Baru Hijriah, perjalanan Nabi Muhammad ya, dari Mekah ke Madinah. Dan Maulid Nabi Muhammad itu adalah hari kelahiran Muhammad ya, hari kelahirannya Nabi Muhammad, seperti itu kira-kira. Lalu kemudian yang kedua adalah agama Kristen. Ibu pikir agama Kristen dan Katolik itu memiliki hari besar yang sama ya. Agama Kristen dan Katolik mungkin ibu juga tidak terlalu mendetail karena kita semua mayoritas beragama Kristen dan Katolik. Tapi tidak apa-apa, kita mengenal kitab suci kita Alkitab, tempat ibadah kita gereja, dan hari besar keagamaan kita adalah hari Natal, hari Jumat Agung, di mana Tuhan mempersembahkan dirinya untuk menjadi korban ganti kita, sehingga kita yang harusnya binasa bisa selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu hari Paskah, di mana hari kemenangan, di mana Tuhan Yesus bangkit setelah dari kuburnya setelah 3 hari dikubur ya, seperti itu. Dan kemudian adalah hari kenaikan Isa Al-Masih. Hari kenaikan Isa Al-Masih dari kebangkitan itu ada 40 hari jedanya ya. Dan kepada kita sekalian supaya tahu apa itu Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari di mana Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita, dan hari Paskah adalah hari kemenangan, dan kemudian adalah hari kenaikan Isa Al-Masih. Firman Tuhan berkata bahwa bagaimana anak-anak Tuhan, murid-muridnya, dan beberapa orang dari antaranya melihat Tuhan datang, demikianlah Tuhan naik ke surga, demikianlah Tuhan akan datang. Jadi buat kita sekalian, kita punya iman bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memiliki yang ada sekarang di surga dan akan membawa kita di kerajaan surga ya. Jadi anak-anak sekalian, untuk diperhatikan itulah hari-hari besar dan juga sekilas tentang agama Islam. Agama Kristen, saya kok salah ngomong jadinya. Ya, lalu kemudian adalah agama Kristen Katolik, tetap sama dengan Alkitab, tempat ibadah gereja, hari besar keagamaan adalah hari Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan
Isa Al-Masih. Selanjutnya adalah agama Hindu. Salah satu agama yang diakui di Indonesia ya adalah agama Hindu. Ada kitab sucinya adalah Weda, tempat ibadahnya adalah Pura, dan hari besar keagamaannya adalah Hari Raya Nyepi, Hari Saraswati, dan Hari Pagerwesi. Ya, kalau kamu lihat itu adalah pura dan banyak ditemukan di Bali. Walaupun pusatnya pada Hari Raya Nyepi itu diadakan di Candi Borobudur di Jawa Tengah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah Buddha, ya. Agama Buddha adalah merupakan salah satu agama juga yang diakui di Indonesia. Agama Buddha ini memiliki kitab suci Tripitaka. Tempat ibadahnya adalah wihara. Kalau kita di sini mungkin bisa lihat, kalau mau lihat wihara itu ada di Samarinda, ya. Wihara, kadang ada yang bilang vihara, begitu ya. Itu ada di Samarinda, besar sekali. Nah, itu adalah salah satu tempat ibadah agama Buddha. Hari besar keagamaannya adalah Hari Raya Waisak, di mana mereka memperingati hari lahirnya Siddhartha Gautama. Lalu kemudian Hari Asada dan Hari Katina, ya, itu adalah hari besar dari agama Buddha. Dan selanjutnya adalah agama yang paling muda, paling terakhir diakui waktu ini adalah zaman Gus Dur dulu, walaupun sudah lama kita hidup bersama-sama. Karena rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki toleransi yang tinggi, kita dari berbagai keragaman budaya dan lain sebagainya. Dan agama Buddha ini, agama Konghucu ini baru resmi diakui di Indonesia pada zaman Bapak Presiden Gus Dur, ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, kitab suci agama Konghucu adalah Sisujing. Tempat ibadahnya adalah kelenteng, ya. Dari dulu kita sering dengar kelenteng gitu ya. Jadi kita tahu bahwa itu adalah tempat ibadah agama Konghucu. Hari besar keagamannya adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Jadi Imlek itu yang biasa kita lihat, kadang-kadang ada barongsai begitu ya. Tahun Baru Imlek yang ada kue-kue warna merah begitu ya. Pokoknya sesuai dengan kepercayaan mereka. Jadi kita sebagai orang yang tinggal di Indonesia dengan kebinekaannya, dengan keragamannya, kita harus saling menghormati, ya. Selanjutnya perayaan-perayaan hari besar keagamaan yang ada di Indonesia. Salah satu keragaman yang ada di Indonesia adalah keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sudah Ibu sampaikan ya. Dan yang pertama akan kita bahas adalah Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Atau biasa mereka bilang Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari raya berbuka puasa sebenarnya ya. Jadi selesai mereka berpuasa wajib bagi umat Islam selama 30 hari. Dari terbit hingga matahari terbenam. Jadi dari matahari terbit ada waktu waktu imsak, ya kan, dan waktu buka. Waktu imsak itu ditentukan, jadi ada jam-jamnya. Biasanya di RT-RT itu ada diberikan selebaran bahwa imsak itu jam sekian, artinya sudah nggak boleh lagi makan. Lalu kemudian mereka harus menahan lapar dan haus untuk beribadah, untuk menyucikan diri. Lalu kemudian pada saat buka dia berbuka. Jadi biasa kalau azan mereka sudah ada buka puasa seperti itu ya. Dan Idul Fitri juga itu memperingati turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau tidak salah itu di Gua Hiro ya, itu ada. Pokoknya kalau kita baca sejarahnya seperti itu ya, kepada kita sekalian, anak-anak sekalian. Kenapa kita harus tahu? Kita harus mengerti bahwa keragaman itu memang ada di Indonesia ya. Dan yang kedua adalah untuk umat Kristen dan Katolik adalah Natal. Apa itu Natal?
Natal adalah hari raya Kristen dan Katolik yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristen setiap tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Natal dirayakan dalam kebaktian malam tanggal 24 Desember dan kebaktian pagi pada tanggal 25 Desember. Seperti itu ya, itu untuk Kristen dan Katolik. Nah, untuk umat Hindu ada hari rayanya. Hari rayanya ada beberapa dan yang akan kita bahas di sini adalah Hari Suci Nyepi. Apa itu Hari Suci Nyepi? Hari Suci Nyepi itu adalah hari raya umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Ya, penanggalan tahun baru ini dilakukan berdasarkan hitungan Tilem Kesanga ke-9 yang dianggap sebagai hari penyucian dewa-dewa di pusat samudra yang membawa intisari amerta air hidup. Ya, kalau kalian bilang ini apa gitu ya, memang seperti itulah. Ulang-ulang ibu bilang seperti itulah Indonesia dengan keragamannya. Kita tidak pernah mengusik agama lain dalam menjalankan ibadahnya. Kita nggak berhak untuk bilang bahwa kita lebih baik dari mereka, karena semuanya nanti yang berhak untuk menilai adalah Tuhan, ya. Yang jelas kita punya iman dengan agama kita dan mereka juga punya iman dan kepercayaan kepada agama mereka sendiri. Dan kemudian yang selanjutnya adalah Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak adalah hari raya umat Buddha yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Buddha, yaitu Siddhartha Gautama. Hari raya ini dirayakan dengan berbagai tradisi yang unik di beberapa negara di dunia, dan salah satunya Indonesia, dan berpusat di Candi Borobudur. Ya, itu dia. Ini adalah patung dari Siddhartha Gautama, patung Buddha. Dan yang terakhir adalah Tahun Baru Imlek yang dirayakan oleh umat beragama Konghucu. Biasanya mereka adalah orang-orang keturunan Cina, ya, Tionghoa. Hari Tahun Baru Imlek ini penanda pergantian tahun kalender Cina. Jadi kita tahu kan ada, kalau kalender Cina itu ada yang naga, jadi pakai sio-sio itu, kalau kalian kenal sio ya, sio naga, sio apalagi ular, sio ayam, seperti itu. Dan buat kalian sekalian, jangan kita merasa bahwa mungkin kita lebih baik dari mereka atau mereka lebih baik dari kita. Tetap kita menjalankan perayaan keagamaan kita tetap menjalankan menjalankan apa yang harus kita jalankan sesuai dengan iman dan kepercayaan kita. Sekali lagi, tanpa kita menghina satu dengan yang lain, ya. Tahun ini 2021 kayaknya ini tahun kambing ya, kalau saya tidak salah. Ibu juga nggak terlalu mengikuti, tapi mungkin seperti itu. Jadi dari tempat ini ibu sekali lagi mengharapkan kepada kita sekalian, mari kita saling menghargai bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Hari ini kita membahas tentang keragaman agama, ya kan? Tapi kemudian mungkin kita akan belajar lagi tentang keragaman budaya dan lain sebagainya. Demikian, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada tugas bagi kalian. Kalian cukup menyimak video yang ibu bagikan ini dan memberi subscribe dan juga like serta komen. Kalau semua yang sudah nonton, komen di bawah saya sudah mendengarkan dan melihat video pembelajaran yang ibu bagikan, ya. Baru like. Terima kasih. Selamat pagi dan shalom.